يا رب بالمصطفى بلغ مقام. Berat sekali duduk baca istighfar, berat sekali duduk baca salawat. Maka ya Allah biha saat kita di jembatan Shiratal Mustaqim, dituntunnya laki-laki itu, laki-laki soleh itu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian ada juga ya washhadu alaih, tapi ada juga Quran itu mendakwah, ya seperti di atas, ya membantah, ya bayakunu sa'iqan nahwilanna, bahwa maka jadilah Quran itu dia menyeret orang, menuntun orang, ya pegang itu orang, dia seret ke neraka jahanam, ya terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran sementara dia tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, ya melanggar hukum-hukum dalam Al-Quran. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Annahu qala, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran wa'malu bihi, Nabi bacalah Al-Quran, ya baca Al-Quran wa'malu bihi, dan amalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Wala tahifu anhu, ya janganlah kalian tinggalkan untuk tidak membaca Al-Quran. Ya wa'malu ya bihi wala tahifu anhu, ya dan janganlah kalian tinggalkan, la tatruku tilawatah, la tahifu anhu ay la tatruku tilawatah, jangan tinggalkan Al-Quran. Nah ini kita rasakan karena kesibukan kita sulit sekali, jarang sekali ya kita menyempatkan diri untuk duduk membaca Al-Quran. Ya jarang sekali kita duduk untuk baca Al-Quran. Kali kita baca itu hanya di bulan Ramadan, tapi hari-hari biasa cenderung ya kita itu tidak membaca Al-Quran. Maka ulama-ulama kita itu, mereka itu prihatin dengan generasi setelah mereka, ya sehingga mereka ciptakan wiridan-wiridan yang menyebabkan kita itu masuk dalam kelompok orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya kalau saja kita mau sadari, kita termasuk orang yang jarang baca Al-Quran, terus terang saja. Ya orang yang jarang baca Al-Quran, kita jarang duduk, lagi senggang ambil wudhu baca Quran kalau bukan Ramadan. Kita lebih sering ya mengisi kekosongan waktu kita itu buka HP. Ya lebih sering itu kita sekarang. Atau kita lebih sering senang ngobrol. Ya untuk baca Al-Quran kita cenderung susah. Nah kalau ulama-ulama memikirkan generasi, ya karena hal itu dirasakan oleh mereka, hanya saja ulama-ulama itu tidak mereka perturutkan dan tidak disibukkan oleh kegiatan lain selain daripada Al-Quran, ya selain berzikir. Maka ulama-ulama kita itu bikinkan itu wiridan-wiridan yang ketika kita baca itu masuk ke dalam kelompok orang membaca Al-Quran, ya masuk ke dalam kelompok orang membaca Al-Quran. Karena kalau saja kita meninggalkan, ya tidak membaca Al-Quran dalam sehari itu nggak pernah baca Al-Quran 10 ayat aja. Apa kata Nabi kalau Rasulullah SAW, man qama bi asri ayatin lam yubda minal ghafilin. Siapa orang yang ya sehari itu yang membaca Al-Quran 10 ayat aja, dia nggak ditulis orang yang malas. Terkadang kita nggak baca 10 ayat aja. Ya kan kebalikannya begitu. Ya mafhum mukhalafannya begitu. Kalau orang yang baca Al-Quran 10 ayat saja itu nggak dicatat orang yang lalai. Berarti kalau sehari kita nggak sempat baca Al-Quran 10 ayat, kita lalai. Kita rasakan itu sering kita nggak baca secara umum. Ya secara umum kita nggak baca. Nah tapi kalau kita nggak baca tuh mafhum man lam yakun dzalika bahwa minal ghafilin. Kalau kita nggak baca Al-Quran dalam sehari 10 ayat aja, berarti kita masuk ke dalam kelompok orang-orang yang lalai. Maka alhamdulillah secara khusus kita baca Al-Quran memang jarang. Maka alhamdulillah Allah perintahkan, Allah sunnahkan untuk baca Al-Quran setelah Fatihah dan sholat. Alhamdulillah itu ada. Kalau enggak, sehari kita banyak baca Quran. Ya, paling kita baca Al-Quran dalam sholat, itu masih alhamdulillah, itu termasuk kita baca. Ya, qobliyah, kita baca setelah Fatihah, surah. Kalau bukan yang kita baca itu surah-surah pendek, kul yang kita baca, kul ya kulhu, masih nggak apa-apa.
Ya kalau kita ulang dalam qobliyah ba'diyah aja, itu termasuk kita sudah membaca Al-Quran. Ya, itu termasuk kita membaca Al-Quran. Nah, ulama-ulama itu mereka rasakan sulit sekali, berat sekali baca Al-Quran, berat sekali duduk untuk zikir, berat sekali duduk baca istighfar, berat sekali duduk untuk baca sholawat. Maka ulama-ulama itu bikinin wiridan. Ada namanya Wirdul Latif, ada namanya Hizbun Nasr, ada namanya ya banyak sekali hijib banyak sekali. Itu ulama-ulama itu susunin itu. Ya, ulama-ulama itu susunin itu. Di situ ada sholawat, ada istighfar, ada ayatul Quran, supaya kita nggak termasuk orang yang lalai dari semua itu. Apalagi ada ya ulama-ulama buatin itu Wirdul Kabir, ada Wirdul Shaghir, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Aqqas itu kan. Nah, itu sebenarnya ulama-ulama itu bikin kita ke belakang. Ya, karena kita pasti ke belakang itu mereka sudah tahu kita akan sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan teknologi yang ada. Mereka sudah tahu. Nah, maka mereka buatkan itu hal-hal yang sedikit simpel, ratib. Kalau kita baca itu sudah masuk kelompok kita orang yang ahli zikir. Di situ banyak sekali zikiran. Orang yang ahli istighfar, itu banyak sekali istighfar. Di situ orang yang ahli sholawat, di situ sudah banyak sholawat. Ahli tahlil, tasbih sudah di situ. Termasuk ahli Quran. Ya, semua ratib itu pasti ada ayat Al-Quran. Mau ratibul atas, mau ratibul idrus, mau ratibul haddad, itu semua ada. Ya, tuh. Bahkan ulama-ulama lain buat lagi yang lain. Ya, buat lagi yang lain supaya kita masuk ke dalam kelompok ahli ibadah. Seperti apa? Yang mereka ciptakan itu buku-buku maulid. Ya, buku-buku maulid juga sama di situ. Ya, mereka orang-orang dahulu itu ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, qiyamul lailnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tagarubnya Allah luar biasa. Tapi mereka tahu orang-orang setelah mereka itu kita, orang-orang yang sulit untuk ibadah. Mereka buat itu namanya kitab maulid, bukan saja dalam rangka mendekatkan diri kepada Rasulullah, tapi mendekatkan diri kepada Allah. Ada ratib namanya itu Sarafal Anak, itu banyak sekali ayat Al-Quran di dalam. Ya, ada yang menciptakan ratib berjanji, ada berjanji nasar, ada berjanji Allah, ada namanya maulid tiba, ada maulid azab, ada maulid sibtunuror, ada maulid diulami. Itu semuanya banyak terdapat di dalamnya Al-Quran. Nah, jadi kalau kita baca itu, kita membaca Al-Quran, kita masuk sudah orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Ratibul Haddad, ya oleh cucu beliau disebutkan orang yang baca Ratibul Haddad, setidaknya dia akan mendapat nilai pahala seperti orang yang menghatamkan Al-Quran tidak kurang daripada 7 kali hatam Quran, tidak kurang daripada 5 kali hatam Quran. Orang yang baca ratib, ya maka alhamdulillah kita rutinkan baca ratib. Kalau baca minggu sekali, semestinya setiap malam kita baca. Ya, semestinya setiap malam kita baca. Kita jadikan wiridan, ya jadikan amalan. Nah, ketika kita mewiridkan satu wiridan dan wiridan itu disusun oleh seorang wali besar, maka berarti kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka, oleh wali itu. Nah, di akhirat kita juga akan mendapatkan pertolongan dari mereka. Kenapa? Karena kita mengikuti jejak mereka. Nah, kita mengikuti jejak mereka. Selain Al-Quran, ya aulia-aulia, wali-wali Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Bila saja kita mengikuti jejak mereka, thariqah mereka. Nah, begitu. Nah ini, ya kata Nabi itu Iqra'ul Quran wa'malu bihi wala tahifu anhu, jangan sampai nggak baca Al-Quran. Nah, jangan sampai nggak baca Al-Quran, karena kita emang orang yang sulit baca Al-Quran. Ya, di setiap sholat sunnah, ya atau sholat fardu, ya jangan sampai kita tinggalkan di 2 rakaat pertama untuk baca Al-Quran. Sekalipun kita baca yang pendek-pendek, ya Al-Kautsar kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Nah, sekalipun yang pendek-pendek, Al-Quraish, ya An-Nasr, Al-Asr, Al-Quraish, An-Nasr, yang pendek-pendek sekalipun, ya kita bayangkan untuk membaca Al-Quran. Karena Nabi pesankan itu Iqra'ul Quran wa'malu bihi wa la tahifu anhu. Baca Al-Quran, amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, tapi wa la tahifu anhu, jangan sampai ninggalin baca Al-Quran. Wa la taqulu fihi, dan jangan kalian langgar. Wa la taqulu fihi ay wa la tata'addu hududahu min haythu laqti.
Jangan kau langgar itu hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Baik dari segi lafaz. Segi lafaz itu apa? Karena hukum-hukum dalam Al-Quran, melanggar hukum-hukum Al-Quran, menerjang hukum-hukum Al-Quran, ketarkit tajwid di hurufi, seperti meninggalkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran itu ada tata keramanya, ada aturan mainnya. Ya, baca Al-Quran enggak seperti baca majalah yang lain, buku yang lain. Ya, ada aturannya. Apa? Di antaranya pakai tajwid. Apa kata Allah? Warattilil Qur'ana tartila. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'an. Ya, baca Al-Quran dengan tartil. Ya, tartila. Tapi ulama-ulama itu tafsirkan kata-kata warattilil Qur'an wajawidil Qur'an. Ya, wajawidil Qur'an dan tajwidah. Baca Al-Quran itu pakai tajwid. Ya, pakai tajwid. Ada yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Kenapa yang dibaca Al-Quran pakai aturan? Ya, baca Al-Quran pakai aturan. Enggak semuanya kita. Ya, enggak semuanya kita. Yang panjang dibaca pendek, justru dibalik. Yang pendek dibaca panjang. Nah, itu namanya enggak pakai aturan. Ya, enggak pakai aturan. Maka kata Allah itu orang yang terbaik itu adalah orang yang mau baca Al-Quran, dia belajar Al-Quran, kemudian diajarkan itu Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Ya, orang belajar Al-Quran kemudian sudah bisa ajar lagi sama orang, ditularkan sama orang. Nah, Al-Quran harus belajar, nggak bisa Al-Quran itu belajar sendiri, nggak bisa. Buku lain, pelajaran lain kita belajar sendiri bisa, tapi Al-Quran nggak bisa. Ya, ada tuntunan mudah, cara mudah untuk baca Al-Quran, pakai Iqra. Ya, baca Al-Quran pakai Iqra. Ya, untuk sekedar baca boleh. Ya, sekedar baca boleh. Tapi untuk kesempurnaan nanti menyebutkan huruf nggak bisa. Kalau nggak pakai guru itu nggak bisa. Ya, sebenarnya pelajaran lain juga harus pakai guru. Lebih-lebih Al-Quran. Ya, lebih-lebih Al-Quran. Ya, yang lain juga harus pakai guru, tapi ada ilmu-ilmu tertentu yang tidak yang kita pelajari itu tanpa guru kita bisa. Ya, tapi untuk Al-Quran nggak bisa. Saya bisa baca Al-Quran dari mana? Pakai Iqra. Sama siapa? Baca sendiri, orang ada tuntunannya, ada penjelasannya, nggak bisa. Ya, Al-Quran itu harus belajar berhadapan dengan guru. Ya, harus musyafahah, harus face to face. Ya, antara dia dengan guru itu harus berhadapan. Ya, berhadapan langsung. Karena ada huruf-huruf Al-Quran itu yang beda, yang serupa tapi beda. Ya, serupa tapi beda. Nah, intonasi aja beda tekan dalam huruf Al-Quran itu sudah beda. Nah, kalau kita baca sama guru, oh ini baca pendek, oh ini baca panjang. Itu hal-hal yang mudah saja. Belum lagi hal-hal yang jarang kita jumpai dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran namanya isma, ada dalam hukum tajwid namanya imalah. Ya, nah, banyak sekali itu. Ya, kalau dalam ahli tajwid, ya, nah, itu terkadang kita baca Al-Quran, kata kita benar, tapi kata mereka salah. Ya, karena dalam ucapan, dalam mimik mulut itu, ya ada perbedaan. Nah, itu Al-Quran, makanya, ya termasuk kata Nabi itu walat taglufihi, jangan sampai kamu itu langgar hukum Al-Quran, bukan saja langgar apa yang diperintahkan oleh Al-Quran kita terjang, apa yang dilarang oleh Al-Quran kita terjang. Bukan saja itu, tapi ya katarki tajwid di huruf, ya meninggalkan tajwidnya huruf. Karena kata Nabi itu di dalam kitab tajwid al-mulakhas kata Nabi akil huruf haqqaha, berikan huruf itu haknya. Ya, sesuai haknya huruf itu. Huruf itu keluarnya kalau dari mulut itu banyak sisinya. Ada depan, ada bibir, ada lidah, ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah, ada halak tenggorokan, ada bagian ya a'lal halak, ya adnal halak. Kalau belajar tajwid, nah itu banyak sekali. Nah, jadi kita juga harus belajar tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Mau belajar ya fardu kifayah, wajib tapi gak wajib ain belajarnya. Kalau di kampung ini gak ada yang belajar tajwid, kita dosa semua.
Ya, karena hukum fardu kifayah. Tapi kalau di kampung ini, di kampung kita ada orang, satu orang aja, dua orang aja, tiga orang aja belajar tajwid, kewajiban kita gugur. Ya, tapi ketika di kampung kita nggak ada yang belajar lagi tajwid, kita semua dosa semua. Nah, belajar nggak fardu kifayah, tapi baca Al-Quran fardu ain pakai tajwid. Ya, pakai tajwid, harus pakai tajwid. Mana yang tebal, mana yang tipis, kan itu ada. Ya, mana yang tarkib, mana yang tarkhim, itu ada perbedaan dalam baca Al-Quran. Nah, itu sama. Meninggalkan tajwid dalam Al-Quran juga termasuk kita melanggar hukum-hukum apa yang ada dalam Al-Quran. Belum lagi akhlak dalam menghadapi Al-Quran. Cenderung kita banyak sekarang baca Al-Quran itu pakai HP. Ya, kita sekarang baca Al-Quran pakai HP. Kenapa? Karena di HP kita Android sekarang itu Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 ada. Maka Al-Quran kita lihat yang ada di masjid-masjid itu pada rapi-rapi, bersih-bersih, utuh-utuh, baru-baru udah tahun-tahunan itu. Orang naruh kabinet Al-Quran itu udah bertahun-tahun, tapi masih pada dalam dalam kemasan, masih segel itu Al-Quran. Kenapa? Sekarang Al-Quran gampang, apa mungkin Al-Quran di HP juga ada. Kadang gitu, tapi sayang terkadang kita nggak jaga itu akhlak-akhlak dalam membaca Al-Quran. Satu, kita nggak pakai wudhu, terkadang nggak pakai wudhu, buka aja Al-Quran di HP. Ya, nah, ketika kita buka HP kita ada tampilannya surat Al-Quran, maka itu dihukumkan namanya mushaf. Ketika kita geser, nah itu berarti kita menyentuhnya. Kalau kita nggak punya wudhu, berarti dosa namanya. Tuh, yang kedua, cenderung orang baca Al-Quran karena pakai HP, dia capek, HP terus di bawah. Gitu, atau di lantai HP-nya, karena dia anggap HP terus di bawah, padahal isi Al-Quran sama, itu namanya kita nggak pakai akhlak. Ya, nggak pakai akhlak. Belum lagi cara duduk kita belonjol. Ya, nah, itu namanya nggak pakai akhlak. Sama, itu juga Al-Quran akan bantah kita. Kata Nabi itu rubba qari'in wal Qur'anu yang anu. Berapa banyak orang baca Al-Quran pengen dapat rahmat, tapi bukan dapat rahmat, dapat rahmat. Ya, Al-Quran tuntut nanti. Ya, belum lagi berantakan Al-Quran. Banyak di masjid-masjid itu dibuatin bukit-bukit pendek. Ya, depan masjid itu. Saya sering bebenah. Ya, mau khutbah di situ. Nah, saya bilang mereka, mama itu berbuat tolong itu Al-Quran yang ada di bukit bagian bawah itu sejajar dengan kita duduk dengan pantat kita, jangan taruh di situ itu Al-Quran. Kita banyak temukan itu sekarang di depan masjid, di masjid itu bagian depan itu dibikin bukit-bukit pendek buat taruh Al-Quran. Tujuannya bagus supaya orang mengambil Al-Quran ada di situ juga. Tapi di bagian bawah itu jangan taruh Al-Quran yang sejajar dengan pantat kita. Di mana mulianya itu Al-Quran kalau begitu? Jangan kita samakan dengan posisi pantat kita. Bagian terhina dalam tubuh kita itu adalah bagian dubur kita. Masa Al-Quran ditaruh di situ. Nah, karena saya bebenah mau naik khutbah pakai podium, itu di bawah podium itu Quran semua. Semua naik saya kaget, Masya Allah, ini Al-Quran ditemukan di sini. Kebetulan waktu itu lagi renovasi masjid. Nah, saya nggak jadi mau naik khutbah, saya panggil itu berbuat beresin dulu di Al-Quran. Saya nggak bisa berdiri di sini. Masa kita berdiri itu di bawah kita Al-Quran, di kaki kita Al-Quran, itu penuh podium isi Al-Quran. Kenapa taruh di sini? Tempatnya nggak ada. Ya sama aja berarti. Itu juga harus kita jaga. Kehormatan Al-Quran. Ya, karena Nabi siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Allah muliakan. Ya, man akramal Quran akramahullah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Allah muliakan itu orang dunia akhirat. Ada satu kisah, seorang lagi jalan, seorang laki-laki soleh lagi jalan, dia nemu robekan kertas, di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Bagian dari Al-Quran robek. Diambil sama dia, dibersihin, diciumin sama dia, dikasih parfum. Jadi dikasih parfum disimpan sama dia di atas lemari. Itu Bismillah. Ya, itu laki-laki. Habis itu ya dia meninggal. Nah, sebelahnya itu ada seorang wali. Dia minta dipertemukan dengan saudaranya yang soleh itu. Apa yang Allah berikan kepada laki-laki soleh itu? Nah, dia ketemu. Apa kata dia? Itu dia ada di ruangan yang semerbak harum, tubuhnya wangi, ada di singgasananya Allah di surga. Ditanya sama seorang wali, ya kemuliaan apa yang kau peroleh ini sampai mendapat ini? Dengan amal apa? Apa kata dia? Kata Allah, saya dimuliakan, diwangikan tempat saya, diwangikan tubuh saya, disemewakan tempat saya di surga karena saya memuliakan Al-Quran. Nah, ini dia juga sama, sesuatu yang harus kita jaga, yaitu ya, kemuliaan Al-Quran, kehormatan Al-Quran, keagungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya
Ya semua dari bismillah sampai shadaqallahul azim itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan karena keluar dari ya zat yang maha mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita muliakan Al-Qur'an, kita akan mendapat kemuliaan. Sebaliknya, ketika kita hinakan Al-Qur'an, kita lecehkan Al-Qur'an, kita rendahkan Al-Qur'an, kita akan mendapat nasib yang sama sesuai dengan perilaku kita. Al-amal, al-jaza min jinsil amal. Ya balasan itu ya akan kita peroleh sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik akan baik balasannya. Perbuatan kita tidak baik akan tidak baik balasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang cinta pada Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, terus mentadabburkan Al-Qur'an, mentadabburkan Al-Qur'an, sehingga insyaallah Al-Qur'an akan menjadi pembela kita di kubur, di padang mahsyar, terus menuntun kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lanjutannya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma a'lam bissawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ولا تضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة